Bapak Jokowi jika tidak bisa menunjukkan ijazah palsu, out, lengser. Jangan menyuruh orang yang tidak bermanfaat. Siapa yang menghina pemimpin Allah di bumi, pemimpin yang ditunjuk oleh Allah di bumi, maka dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pada tanggal 9 Oktober 2023 yang lalu, sidang gugatan atas dugaan ijazah Jokowi palsu gagal digelar alias ditunda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim berdalih ada beberapa pihak tergugat yang tidak hadir di persidangan. Penundaan sidang tersebut tampaknya membuat penggugat yang didampingi penasihat hukum seperti Damai Hari Lubis, Karunia SH, dan Egy Sujana meradang. Padahal mereka sangat berharap Presiden Jokowi bisa hadir untuk menunjukkan ijazah aslinya di depan persidangan sehingga kasus hukum dinyatakan selesai. Tidak hanya pihak penggugat yang meradang, sejumlah emak-emak yang melakukan aksi demo di sekitar ruang persidangan juga berteriak-teriak lantang melontarkan narasi yang sama agar Presiden Jokowi hadir ke pengadilan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Wow. Nah, barisan emak-emak militan yang konon merupakan barisan sakit hati dari Presidium Aliansi Rakyat Penggugat alias ARM ini memang selalu rutin hadir dalam berbagai aksi demo untuk menyerang Presiden Jokowi. Saat aksi People Power pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu misalnya, barisan emak-emak dengan gaya narasinya yang sok merasa paling benar menyerang Jokowi sebagai rezim zalim, anti oligarki, anti asing dan asing, dengan teriakan-teriakan dan narasi serta framing dan semacam itu diduga kuat memang merupakan barisan militan yang disetting dan konon dibiayai oleh para cukong yang kemaruk kekuasaan untuk memakzulkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis pada bulan Oktober 2024. Karuan saja teriakan emak-emak yang dinilai cenderung menghina, menghujat dan melecehkan Presiden Jokowi yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat negeri ini sontak dibungkam oleh Ustadz Ahmad Zainuddin LC. Hukum tidak ada bedanya, yang antara kekuasaan dan rakyat harus sama apa yang terjadi. Kan hukum bisa menyerang kepada rakyat yang belum tentu salah. Ini kita hanya sebagai rakyat, kita hanya ingin pemimpin kita ijazah palsu, harus susah. Bapak Jokowi jika tidak bisa menunjukkan ijazah palsu, out, lengser. Jangan menyuruh orang yang tidak bermanfaat datang ke pengadilan. Misalnya kami rakyat tidak mau tahu, Anda 2 tahun kuliah di UGM punya 2 gelar sarjana. Bodoh amat, mau 10 juga nggak apa-apa. Yang penting tunjukkan ijazah asli Anda. Ketika 2 minggu yang akan datang, rakyat akan menunggu Anda tumbang sekalian. Betul. Jokowi, kenapa nggak mau datang? Datang Jokowi. Datang tunjukin Jakarta ijazah aslinya. Bapak Jokowi, ini adalah sidang yang benar-benar menunjuk kepada personal Anda. Dengan begitu, status presiden Anda harus di-cut. Anda berdiri sebagai rakyat dan sebagai warga. Tunjukkan ijazah asli Anda. Nanti tunggu 2 minggu yang akan datang. Buat saya 2 minggu kelamaan, 1 minggu. Jangan terpercayaan, jangan ijazah Anda itu adalah kalau nggak tumbang. Mana ijazah aslinya? Hati-hati. Jangan mau ajakan-ajakan memberontak, ajakan-ajakan menghina pemimpin. Man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpin Allah di bumi, pemimpin yang ditunjuk oleh Allah di bumi, maka dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Dan kita tidak mengklaim kesucian bagi pemimpin kita, tidak.
Akan tetapi akidah kita meyakini bahwasanya kita harus taat, patuh kepada pemimpin selama bukan maksiat. Kita harus sabar atas kezaliman mereka. Dan jangan lupa kita menasehati kalau seandainya kita sanggup untuk menasehatinya. Dan langsung sampai kepada mereka. Tetapi tidak boleh di depan khalayak ramai. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tepat, sangat tepat. Cukup menohok apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin. Jangankan kaum perempuan, emak-emak, kaum laki-laki pun seharusnya kalau memang ingin memberikan kritik yang disampaikan tidak harus melalui aksi demo, apalagi ditunjukkan secara vulgar di ruang-ruang publik yang bisa juga berpotensi untuk membuat gaduh, bahkan bisa berpotensi untuk melakukan tindakan anarkis. Apalagi emak-emak. Emak-emak ini seharusnya memang lebih banyak berada di ruang domestik, menjalankan fitrah dan kodratnya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus anak-anak, mendidik anak-anak, kemudian juga mencintai sang suami dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan, dengan segenap kasih sayangnya, agar mampu melahirkan anak-anak masa depan negeri ini yang memiliki kecerdasan paripurna, cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas sosialnya, dan juga cerdas spiritualnya. Namun tampaknya emak-emak kadrun yang konon sering berganti-ganti casing dengan mengatasnamakan Presidium Aliansi Rakyat Menggugat, atau bahkan mungkin juga Aliansi Sejuta Buruh dan sebagainya. Tetapi soal orangnya, kalau kita perhatikan dengan saksama, rata-rata memang emak-emak itu juga yang sering kali melontarkan narasi dan framing jahat untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Ya, memang ada dugaan bahwa emak-emak kadrun ini memang sudah tercuci otaknya oleh para demagog kekuasaan yang selama ini ingin memanjakan sahabat politik kekuasaannya agar bisa menggulingkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis. Namun tampaknya sentimen kebencian yang sudah mendarah daging, sudah mengilu sumsum dalam hati sanubari mereka, tampaknya sudah membuat mereka tidak bisa bersikap adil. Mereka tidak bisa melihat fakta dan kenyataan yang sesungguhnya bahwa berdasarkan konstitusi, jabatan seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat negeri ini selama 2 periode. Secara konstitusional, Presiden Jokowi baru bisa lengser atau akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober tahun 2024. Hanya tinggal menghitung bulan. Seharusnya kalau mereka memang taat konstitusi, mereka sabar untuk menunggu agar mampu melakukan aksi people power yang sesungguhnya, yaitu lewat kontestasi demokrasi yang akan digelar pada bulan Februari tahun 2024 nanti. Oleh karena itu, kalau mereka selalu berupaya untuk menggulingkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis, ini saya kira merupakan akal-akalan yang memang sudah disetting oleh para demagog kekuasaan yang selama ini tidak suka, bahkan merasa dikecewakan dengan berbagai kebijakan Jokowi yang pro rakyat, dengan berbagai kebijakannya yang memberangus mafia pertambangan, mafia mineral, kemudian juga berhasil merebut saham Freeport sebesar 51%, kemudian mengembalikan aset-aset negara seperti Blok Rokan, Blok Mahakam ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah sekian tahun lamanya dicengkram oleh kekuatan asing. Tampaknya kebijakan Jokowi yang pro rakyat dan ingin mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara semacam ini yang mengusik mereka yang selama ini bisa menerima uang dalam jumlah triliunan rupiah, akhirnya mereka hanya bisa gigit jari. Dugaan-dugaan semacam inilah yang selama ini berada di benak publik, sehingga mereka yang terus berteriak-teriak untuk memaksakan Presiden Jokowi harus mundur, yang selalu rutin melakukan aksi demo untuk mendongkel Jokowi dari istana melalui berbagai macam tema aksi demo, mulai dari demo kaum buruh untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law,
sampai pada aksi demo tentang dugaan ijazah Presiden Jokowi palsu dan sebagainya. Ini merupakan akal-akalan dari kelompok demagog kekuasaan yang merasa dirinya paling benar, menjadi pemilik tunggal kebenaran, bahwa kebijakan Jokowi selama ini bukan untuk berpihak kepada rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan oligarki. Kalau memang kita benar-benar bersikap jujur, tidak syarat dengan interest dan kepentingan politik, apalagi berusaha untuk membela dengan mengatasnamakan rakyat, seharusnya kita bisa bersikap legowo. Aksi demo dengan memanfaatkan kaum emak-emak untuk menggulingkan Presiden Jokowi tampaknya memang memiliki daya tarik tersendiri. Ada yang bilang kalau emak-emak sudah turun melakukan aksi demo, itu menunjukkan bahwa kondisi negeri ini sudah benar-benar dalam keadaan darurat. Ada yang bilang begitu. Meskipun toh demikian, pernyataan-pernyataan dan narasi-narasi serta framing-framing jahat yang mereka lontarkan di depan publik selama ini tidak semuanya berhasil memprovokasi mayoritas rakyat negeri ini. Hanya mereka-mereka saja yang memang sudah memiliki sentimen kebencian yang begitu akut terhadap Presiden Jokowi, akhirnya mereka rela berpanas-panas ria, teriak lantang ke sana kemari, gulingkan Presiden Jokowi dan sebagainya. Ini hanya merupakan sebuah fata morgana yang mengingkari nilai-nilai konstitusional. Padahal kalau mereka mau bertaat asas, ada saatnya tersendiri bahwa aksi people power yang sungguhnya bisa dilakukan secara serentak bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia melalui kontestasi demokrasi pada bulan Februari tahun 2024 nanti. Wallahu alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.